Mari pagi ini kita buka Alkitab kita, terambil dari kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat 11 kita baca berbalas-balasan. Kitab Wahyu pasal 2 mulai ayat 8 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Amin. Untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah kita pada pagi ini yaitu jemaat yang setia. Jemaat yang setia. Saudara, berbicara mengenai kesetiaan itu mudah diucapkan, tetapi sulit dipraktekkan. Kenapa sulit dipraktekkan? Karena tidak bisa memegang komitmen. Di Denpasar dan Badung, saudara kalau baca berita, di Denpasar dan Badung, sejak munculnya konflik sekitar bulan, ya kita tidak boleh banyak aktivitas, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Itu sekitar bulan Maret ya, sekitar bulan Maret. Sejak itu sampai bulan September, di Denpasar dan Badung itu angka perceraian saudara 1.000 lebih. Sehingga setiap hari pengadilan yang menangani perceraian itu antri saudara. Bisa dikatakan sampai lembur-lembur itu petugasnya untuk menangani perceraian. Kenapa bisa begitu? Dalam situasi yang sulit secara ekonomi, sulit pekerjaan, sulit untuk usaha, tetapi justru angka perceraian meningkat begitu luar biasa. Karena sudah tidak tahan lagi pegang komitmen, pegang janji pernikahan. Sehingga memutuskan untuk cerai. Kalau memutuskan untuk cerai, berarti mengambil sikap untuk tidak mau setia lagi kepada pasangannya. Apapun alasannya, entah ekonomi kah,
entah karena pekerjaan, entah karena usaha, entah karena apa saja. Kalau sampai terjadi perceraian, berarti sudah memutuskan untuk tidak mau setia lagi dengan komitmen yang dibangun sedemikian sulit. Nah, hari ini kita sebagai jemaat Tuhan, umat Tuhan di gereja sidang jemaat Allah Bethlehem, ini merupakan tantangan besar juga bagi kita saat ini. Setia. Menjadi seorang suami, menjadi seorang istri, menjadi seorang jemaat yang setia. Untuk setia, tantangannya sangat besar. Untuk setia, tantangannya, cobaannya, rintangannya itu sangat dahsyat. Tetapi sebagai umat Tuhan, jadilah umat Tuhan yang setia. Sebagai suami, sebagai istri yang diberkati oleh Tuhan, sudah seharusnya memegang satu komitmen janji untuk tetap setia kepada pasangannya. Dan saat ini kita membaca bersama-sama dari satu perikop kehidupan jemaat Smyrna. Dari 7 jemaat yang ada di kitab Wahyu, hanya ada 2 jemaat yang tidak dimarahi oleh Tuhan. Hanya ada 2 jemaat yang tidak ada kekurangan di mata Tuhan. Philadelphia dan Smyrna. Dan Smyrna ini yang kita baca bersama-sama. Dan kita akan belajar menjadi jemaat yang setia. Menjadi anak Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen yang setia. S-E-T-I-A, setia. Siap setia? Sanggup setia? Setia pada Tuhan sanggup? Setia sama pasangannya sanggup? Amin. Amin. Bagaimana bisa sanggup? Uang belanjanya berkurang terus, bagaimana bisa sanggup untuk setia? Yang hari-hari ini atau sebelumnya sudah tidak setia, ayo kita perbaiki. Yang kurang kesetiaannya, ayo kita lebih setia lagi. Yang sama sekali tidak ada kesetiaan dalam hidup kita, ayo bertobat. Dan kita saat ini belajar dari jemaat di Smyrna. Mungkin saudara beralasan, wah, jadi orang Kristen kan berat. Banyak sekali aturan mainnya yang harus aku ikuti. Sementara tuntutan hidup realitasnya seperti ini. Bagaimana mungkin aku mau bisa setia? Hidupku yang paling banyak tantangan, hidupku paling banyak penderitaan. Ya kalau aku tidak setia sedikit-sedikit kan tidak masalah. Kita berusaha membela diri kita. Kita berusaha mencari alasan untuk supaya kita dianggap benar. Tetapi mari kita lihat dari jemaat di Smyrna. Apa yang terjadi dengan jemaat Smyrna? Tadi kita sudah membaca bersama-sama. Jemaat di Smyrna itu dikatakan oleh Tuhan, kalau kita baca ayat yang 9 tadi. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Masalah apa yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna? Seberat apa tantangan dalam hidupnya yang terus menghujam, menghantam kehidupan jemaat di Smyrna? Tantangan yang pertama itu masalah kesusahan.
Yang kedua, kemiskinan. Yang ketiga, masalah fitnahan dan aniaya. Itu kalau dikelompokkan paling tidak ada 4 kelompok itu. Kesusahan, kemiskinan, fitnahan, dan penganiayaan. Kota Smyrna ini, saudara, merupakan kota yang sangat makmur, kota perdagangan, kota yang sangat indah. Kotanya para pelajar, kaum cendekiawan, orang-orang berilmu banyak muncul dari kota Smyrna ini. Tata letak kotanya luar biasa, bagusnya, indahnya, modernnya pada zaman itu dibandingkan dengan kota-kota lain. Di sana sangat bebas hidup, beraktivitas. Tetapi hanya satu yang mereka haruskan untuk seluruh orang yang tinggal di kota Smyrna. Apa keharusan itu? Harus mau menyembah kaisar. Mereka akan membakar dupa, ya. Lalu sambil pegang dupa itu dia harus mengatakan, kaisar adalah Tuhan. Orang yang tidak mau menyembah dan mengatakan bahwa kaisar adalah Tuhan akan mendapatkan satu hukuman yang keras. Hidupnya akan susah, hidupnya akan dibuat miskin, hidupnya akan serba difitnah, hidupnya akan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh orang Kristen di kota Smyrna. Misalkan saudara, ada peraturan ini. Setiap penduduk atau warga negara Indonesia, setiap kali sembahyang harus mengatakan presiden adalah Tuhan. Kira-kira gimana? Pasti banyak yang berontak. Tapi jangan melihat hari ini di negara demokrasi. Ini zaman jauh sebelum ada demokrasi. Smyrna dalam pendudukan atau penjajahan Roma. Mereka memerintah dengan tangan besi dalam hal satu ini. Orang yang tidak mau taat dalam hal satu ini akan benar-benar mendapatkan penghukuman. Penghukumannya macam-macam. Dibuat susah hidupnya, dibuat miskin hidupnya, penuh dengan fitnahan, penuh dengan penganiayaan. Sehingga jemaat Tuhan di kota Smyrna ini benar-benar mengalami sesuatu yang memang luar biasa sekali, saudara. Sulitnya hidup, miskinnya kehidupan. Kalau dikatakan miskin berarti itu berbicara masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah finansial. Tapi dalam situasi yang susah, mau usaha susah, mau kerja susah. Tidak ada orang yang mau berhubungan dengan orang Kristen. Selalu difitnah, dikatakan yang tidak-tidak, dituduh yang macam-macam, padahal tidak melakukan hal yang jahat. Dan seringkali ditangkap tanpa alasan, dianiaya, karena tidak mau mengakui kaisar adalah Tuhan. Saudara tentu bisa menggambarkan bagaimana kesusahan, penderitaan, penganiayaan, dan kemiskinan mereka.
belum mengenal negara demokrasi, belum mengenal hak asasi manusia seperti zaman ini, saudara. Saudara mungkin pernah mengalami, saudara, sebelum ya Bali mengalami seperti sekarang ini, saudara. Ketika kelompok-kelompok tertentu sedang berkuasa, saudara. Dan saudara berurusan dengan mereka. Ayo coba, siapa yang berani? Mereka mengandalkan kekuatan, mereka mengandalkan otot, mereka mengandalkan kekerasan. Temannya banyak. Saudara sendiri bermasalah dengan mereka. Sanggup menghadapi mereka. Itu baru kelompok kecil. Lah ini secara resmi kekuatan ini diakui di negara dan dimiliki oleh negara pada zaman itu, dan itu dipraktekkan di kota Smyrna. Siapa yang tidak mengakui kaisar adalah Tuhan, benar-benar mengalami hidup susah, hidup teraniaya, hidup miskin, dan seluruh kehidupannya memang seperti tidak ada pengharapan. Memang dibuat seperti itu. Itulah yang terjadi dengan jemaat di Smyrna, saudara. Kira-kira kalau dibandingkan dengan situasi kita hari ini, sebanding nggak kira-kira, saudara? Penderitaan mereka, kesusahan mereka, kemiskinan mereka jemaat di Smyrna dengan kesusahan kita hari ini, kemiskinan kita hari ini dengan penderitaan kita hari ini. Mungkin hari ini kita tidak punya uang di bank, tapi kita tidak terancam secara fisik. Karena kalaupun ada ancaman fisik, ada aparat penegak hukum. Mungkin dari hari ini kita susah mencari kerja atau melakukan usaha, tetapi tidak ada yang menghalang-halangi untuk kita berusaha, untuk kita bekerja. Selama kita mau bekerja, selama kita berusaha, kita akan mendapatkan hasil. Tetapi jemaat di Smyrna berbeda. Usaha apapun, pekerjaan apapun, mereka berusaha menjegal, menghalang-halangi dengan berbagai cara, dengan berbagai intimidasi. Mungkin dari hari ini di jemaat kita ada yang dirumahkan, ada mungkin yang bahkan di PHK. Tapi saudara masih bisa cari kerja lagi. Kalau jemaat di Smyrna benar-benar butuh, tidak bisa lagi, saudara, kecuali dengan sesama orang Kristen pada zaman itu. Saya bertemu dengan customer kecil saya yang tinggal di Nusa Dua, saudara. Masih lajang, saudara, dari Surabaya. Dia sebenarnya punya keahlian di perhotelan, tetapi dia masuk sebagai driver. Karena pada waktu masuk ke Bali, hanya itu aja lowongan yang ada. Nah, kebetulan dia bisa driver dan punya SIM. Kan dia ambil itu. Dan dia dapat gaji yang sangat kecil pada waktu itu, di antara driver-driver yang lain di hotel itu. Tapi saudara tahu, saudara, di musim corona ini, driver yang gajinya lebih tinggi itu dirumahkan, bahkan ada yang PHK. Dia yang gajinya kecil itu justru bisa kerja terus. Dan dengan pekerjaan yang terus, walaupun dengan gaji yang kecil, pas-pasan, dia bilang, saudara, di musim corona ini juga dia bisa justru ambil rumah dan goal, saudara. Walaupun ukurannya kecil, saudara, cuma 60 meter persegi, tapi lantai 2. Baru diloloskan oleh bank,
langsung corona ada. Langsung dapat penundaan pembayaran, saudara. Jadi langsung dapat penundaan pembayaran untuk 6 bulan ke depan. Sementara dia masih kerja walaupun gaji tidak seberapa, masih ada pengharapan. Dan yang dipertahankan hanya dia, satu-satunya yang gajinya paling kecil. Awalnya penuh dengan penderitaan, dimusuhi, dibikin kalah sama yang lain. Kalau ada kesempatan, yang lain lah yang maju. Tapi sekarang dia katakan, ya aku bersyukur tetap ada pemeliharaan Tuhan dan pembelaan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat di Smyrna, saudara. Dalam situasi yang terjepit, yang sulit, masih ada pemeliharaan Tuhan, masih ada pembelaan Tuhan. Kita tadi membaca di dalam ayat 9. Kenapa jemaat di Smyrna ini masih bisa tetap setia? Dan pada akhirnya diberkati terus, disertai terus oleh Tuhan. Dalam ayat 9 tadi dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Ini kaya apa? Katanya miskin. Kok ada kalimat namun engkau kaya? Rupanya jemaat di Smyrna ini walaupun miskin secara materi, secara finansial, secara ekonomi, selalu tergencet kehidupannya, susah, dibuat resah, dianiaya. Setiap pergerakannya, usahanya selalu dibatasi. Tetapi jemaat di Smyrna ini disebut oleh Tuhan, namun kamu kaya. Kaya apa, saudara? Kaya secara rohani, kaya secara roh, kaya di dalam Tuhan, di dalam hubungannya dengan Tuhan, di dalam penyembahannya kepada Tuhan, dalam persekutuannya dengan Tuhan. Dia dikatakan oleh Tuhan, namun engkau kaya. Orang yang kaya secara rohani ini akan dimampukan oleh Tuhan menghadapi berbagai situasi buruk dalam hidup ini. Kesusahan, sesusah seperti apapun, kemiskinan semiskin seperti apapun, penderitaan seperti apapun, tidak akan bisa mengalahkan orang yang kaya secara roh di dalam Tuhan. Orang yang kaya secara rohani ini akan memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Seperti Rasul Petrus katakan, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat, harus lebih setia kepada Tuhan daripada kepada manusia. Kalau jemaat di Smyrna tidak kaya di dalam Tuhan secara rohani, ketika dia disuruh sambil pegang dupa lalu berkata, Kaisar adalah raja. Kalau misalkan jemaat di Smyrna tidak kaya secara rohani, maka dia akan mudah berubah setia. Dan dia akan mengatakan, yang penting selamat, Tuhan kan tahu isi hatiku, yang penting aku tetap setia pada Tuhan. Lalu ambil itu dupa, dibakar, lalu sambil berkata, Kaisar adalah Tuhanku. Seringkali kita kan dengan alasan begitu, saudara, Tuhan kan tahu isi hatiku, bahwa aku setia sama Tuhan. Kesetiaan itu kan ada dalam hatiku, tidak harus aku ibadah. Kita seringkali bisa membuat alasan untuk membenarkan diri kita sendiri. Tapi mari kita belajar sebuah kesetiaan dari jemaat di Smyrna.
ternyata dia lebih memilih lebih taat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan daripada kepada manusia, raja sekalipun. Harus lebih setia kepada Tuhan daripada setia kepada keadaan. Ini saudara, memang resiko sangat besar kalau kita memilih lebih setia kepada Tuhan. Banyak jemaat di Smyrna yang teraniaya, yang hidup miskin, bahkan mati karena lebih setia kepada Tuhan, karena lebih taat kepada Tuhan daripada kepada kaisar. Hari-hari ini juga resiko kita untuk lebih taat, lebih setia kepada Tuhan mengandung resiko yang sangat besar. Resikonya besar kalau kita lebih taat kepada Tuhan. Resikonya sangat besar kalau kita lebih setia kepada Tuhan. Tapi ingat, kesetiaan kita, ketekunan kita kepada Tuhan, ketaatan kita kepada Tuhan melebihi yang lain itu akan diberi upah oleh Tuhan. Jemaat di Smyrna lebih taat, lebih setia kepada Tuhan, walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan, kesulitan hidup, penderitaan hidup, kesusahan hidup, penganiayaan tidak bisa mengalahkan iman, kesetiaan jemaat di Smyrna. Ayo kita juga jemaat Tuhan di tempat ini, di Bethlehem, di Pulau Bali ini, dimanapun berada. Ayo kita belajar setia seperti jemaat di Smyrna, walaupun mengandung resiko yang sangat besar. Tapi Tuhan sudah berjanji. Kita lihat janji Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Di dalam ayat yang 1 tadi, ayat yang ke-8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan Yesus, ini firman Tuhan Yesus, menyatakan diri kepada jemaat di Smyrna. Akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah yang paling pertama memulai segala sesuatu, dan akulah yang akan mengakhiri segala sesuatu, karena aku adalah Alfa dan Omega. Artinya apa, saudara? Kenapa Tuhan memperkenalkan diri, menyatakan diri kepada jemaat di Smyrna sebagai Tuhan, sebagai Alfa dan Omega, sebagai Alfa, sebagai yang awal dan yang akhir? Karena Tuhan punya maksud supaya jemaat di Smyrna dan jemaat Tuhan di tempat ini, di Bethlehem, yang hari ini hadir beribadah, supaya tahu bahwa Tuhan berkuasa dari awal sampai akhir kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Walaupun jemaat di Smyrna ini penuh penderitaan, penuh dengan kemiskinan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan penganiayaan hidupnya, sulit, serba sulit hidupnya. Tapi jemaat di Smyrna yang setia itu tetap ada di dalam kontrolnya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan jemaat di Smyrna. Demikian juga Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dan saya, jemaat Tuhan di tempat ini, sepanjang saudara dan saya tetap setia, taat kepada Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Ada batas-batas yang tidak bisa dilanggar. Ada batas-batas yang tidak bisa dilewati oleh kesusahan, oleh kemiskinan,
oleh penderitaan apapun yang dibuat oleh manusia. Bagi orang yang setia kepada Tuhan. Ingat ketika iblis mencobai Ayub, ada batas yang tidak boleh dilewati oleh iblis. Engkau boleh mengambil semua yang dimiliki oleh hamba-Ku Ayub, tapi satu yang tidak boleh, nyawanya. Artinya apa? Ada batas yang tidak bisa dilewati oleh apapun tanpa seizin Tuhan. Untuk saudara dan saya yang mau setia kepada Tuhan. Mungkin Tuhan izinkan hari-hari ini kita menderita, kita mungkin tidak ada pekerjaan, kita dirumahkan. Mungkin Tuhan izinkan hari-hari ini kita mengalami masa-masa yang susah. Tapi ingat, sesusah apapun, semiskin apapun, sesulit apapun hidup kita, Tuhan kita adalah Alfa dan Omega, mengontrol kehidupan kita, mengetahui segala sesuatunya dari awal akhir seluruh kehidupan kita. Dan yang kedua yang menjadi penghiburan kita, juga menjadi penghiburan jemaat di Smyrna pada waktu itu. Setelah Tuhan mengatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, lalu dikatakan, yang telah mati dan hidup kembali. Yang telah mati dan hidup kembali. Maksudnya apa? Tuhan memperkenalkan diri, menyatakan diri kepada jemaat Smyrna. Aku yang telah mati tetapi yang hidup kembali. Bahwa walaupun jemaat di Smyrna pada akhirnya mungkin ada yang mati dalam penganiayaan, dalam kesusahan, dalam kemiskinan, sampai mati sekalipun. Ingat, Tuhan akan membangkitkan dia dan mengajak bersama-sama di surganya. Aku yang telah mati dan hidup kembali. Tuhan pernah katakan dalam Injil Yohanes, Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada nabi, tidak ada orang suci yang pernah mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus Kristus yang memang sudah mati dan hidup. Bukan hanya menyatakan diri, Akulah kebangkitan dan hidup, tetapi Yesus sendiri memang sudah mati dan hidup kembali lalu naik ke surga. Dan dari sana dia akan kembali menjemput kita yang percaya, yang tetap setia kepada Tuhan. Itu sebabnya saya katakan, kalau ayo kita bayangkan misalkan saudara, misalkan hari ini, sekarang jam berapa saudara? Jam 9.48. Tiba-tiba Tuhan datang. Ada yang ibadah di sini, ada yang ibadah di Hillsong, ada yang ibadah mungkin di Hagios. Masing-masing ada ibadah, tempat ibadah. Lalu yang tidak ibadah, kalau pas Tuhan datang sekarang jam 9.48 ini, kira-kira apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka akan menikmati kata Tuhan, Akulah kebangkitan dan hidup? Kalau Tuhan hari ini datang, detik ini datang, oh ini umat Tuhan di Bethlehem sudah datang, sudah mau beribadah kepada Aku, lebih setia, lebih taat kepada Aku. Oh iya, yang lain mana ya? Mungkin langsung ke sana Hillsong sana. Hillsong kan GSCA juga sebenarnya. Mana? Oh, yang lain mana ya kok tidak datang? Kira-kira yang diangkat Tuhan itu yang mau beribadah setia kepada Tuhan atau yang tidak setia kepada Tuhan kira-kira saudara? Tuhan akan mengangkat anaknya yang setia. Kalau Tuhan datang
datang. Itu sebabnya kalau Tuhan datang, biarlah kita didapati sebagai umat yang setia kepada Tuhan. Pas Tuhan datang, pas ibadah, wes momennya tepat itu. Tapi pas Tuhan datang, kita lagi berbuat dosa. Lagi. Pas Tuhan datang lagi pas begitu. Wah, ini kita kebasan namanya. Saudara, Tuhan datang dengan tiba-tiba. Tapi firman Tuhan yang menjadi penghiburan kita hari ini, di tengah penderitaan kita sekalipun, di tengah kematian kita sekalipun secara fisik, Tuhan katakan, Tuhan nyatakan menjadi penghiburan bagi kita semuanya. Aku yang telah mati dan hidup kembali. Kalaupun kita harus mati karena situasi ini, ingatlah, kita akan hidup kembali bersama dengan Tuhan di surga. Itu sebabnya mari kita setia seperti jemaat di Smyrna. Setia sampai mati. Apakah Tuhan hanya menuntut setia sampai mati kepada kita, kepada jemaatnya, kepada jemaat di Smyrna, kepada seluruh jemaatnya, termasuk kepada kita? Apakah Tuhan hanya menuntut saja? Enggak. Tuhan tidak hanya menuntut jemaat Tuhan di Smyrna setia sampai mati. Tuhan tidak hanya menuntut jemaat Tuhan di Bethlehem setia sampai mati. Tetapi Tuhan sudah membuktikan dirinya bahwa dia setia sampai mati. Yesus mati di kayu salib. Sebelum mati di kayu salib, dia dianiaya, dia didera, dia diludahi. Sampai mati di atas kayu salib. Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya, setia sampai mati, supaya saudara dan saya selamat. Nah, yang selamat bukan hanya Pak Selamat, saudara, semua supaya selamat, gitu saudara. Tuhan Yesus sudah membuktikan kesetiaannya, walaupun hidupnya penuh dengan penderitaan. Itu sebabnya Tuhan perkenalkan, nyatakan dirinya untuk menghibur saudara dan saya dan seluruh jemaat Tuhan yang setia. Aku yang telah mati, tetapi yang telah hidup kembali. Menjadi suatu pengharapan besar bagi kita semuanya. Di tengah kesulitan apapun, ada Tuhan yang menyertai dan memelihara kita. Ada pemeliharaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Saudara, ayat 9 tadi dibuka dengan satu kata, satu kalimat yang bagus sekali. Aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, aku tahu fitnah yang tertuju padamu. Ada kalimat, ada kata atau kalimat aku tahu. Saudara, penderitaan, kesulitan, kesusahan, penganiayaan yang dialami oleh jemaat Smyrna 100% diketahui oleh Tuhan. Penderitaan saudara, kemiskinan saudara, kesulitan saudara, kesusahan saudara sekalian, saya yakin 100% diketahui oleh Tuhan. Karena tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan Yesus. Maka apapun yang saudara alami hari ini, kesulitan, penganiayaan, kemiskinan, penderitaan, kesusahan apapun, Tuhan katakan, aku tahu. Dan kalau Tuhan sampai tahu semua penderitaan kita, kesulitan kita hari ini, yakinlah Tuhan tidak akan berpangku tangan. Tuhan tidak akan melipat tangan, Dia melihat kita dalam kemiskinan, dalam kesusahan, dalam penderitaan. Yakinlah Tuhan akan selalu siap mengulurkan tangan. Kepada siapa Tuhan mengulurkan tangannya? Apakah kepada semua orang miskin? Apakah kepada semua orang yang susah? Apakah kepada semua orang yang dalam penderitaan? Maunya Tuhan seperti itu. Tetapi Tuhan hanya mendapati sedikit yang mau setia. Tetap setia dalam penderitaan, tetap setia dalam kemiskinan, tetap setia dalam kesusahan. Hanya sedikit orang jemaat Tuhan, orang yang mengaku Kristen,
aku datang, adakah orang beriman di bumi? Tidak. Tuhan katakan kalau aku datang, adakah orang beriman di bumi? Orang beriman itu setia. Ada contoh yang luar biasa dalam perjanjian lama. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami hal serupa dengan jemaat di Smyrna. Harus mau sujud menyembah kepada patung. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau. Dia katakan, aku hanya menyembah kepada Tuhan alam semesta alam. Maka dia ditangkap, dijebloskan dalam dapur api yang menyala, dipanaskan 7 kali lipat. Secara pikiran normal, logika kita, Sadrak, Mesak, Abednego akan hangus dalam sekejap, seperti di tempat kremasi. Cepat, kalau kremasi itu ya perlu waktu 3 jam kadang-kadang. Kalau ini dipanaskan 7 kali lipat, lebih cepat lagi. Tidak perlu waktu lama. Tetapi kesetiaan Sadrak, Mesak, Abednego, walaupun diperhadapkan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, dia siap jalani semua penderitaan hidupnya. Resiko setia kepada Tuhan dimasukkan ke dapur api. Tapi sepanas apapun, walaupun dipanaskan 7 kali lipat, walaupun dipanaskan 10 kali lipat, walaupun dipanaskan 1000 kali lipat, bagi orang yang setia, tetap setia kepada Tuhan. Yakin saudara, yang di dapur api itu bukan 3, bukan hanya Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi berapa orang? Berapa orang saudara? Dan dikatakan yang keempat itu wajahnya seperti wajah anak manusia, saudara. Siapakah dia? Yesus yang hadir dalam perjanjian lama menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Hari ini apabila saudara dan saya tetap setia, lebih memilih setia, lebih memilih taat kepada Tuhan, saudara tidak akan berjalan sendiri menghadapi masa-masa sulit ini. Tapi ada orang kedua yang menyertai saudara. Siapakah dia? Tuhan Yesus yang menyatakan, akulah Alfa dan Omega, yang menguasai surga tempat ini. Akulah yang mati dan yang hidup kembali. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Salah satu pendeta, pastor jemaat di Smyrna, namanya Polikarpus. Dia ditangkap, dia disuruh bakar itu lupa, lalu disuruh mengatakan Kaisar adalah Tuhan, tapi dia tidak mau. Kata-katanya sangat luar biasa, tertulis dalam sejarah gereja tentang Polikarpus ini, saudara. Dia katakan, 86 tahun aku melayani Tuhan, dan Tuhan tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku akan mengkhianati Tuhanku? Dan akhirnya Polikarpus mati dibakar. Tapi nama Polikarpus menjadi penyemangat bagi anak-anak Tuhan, orang-orang di seluruh dunia sepanjang segala abad. Pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus pernah berbuat salah kepada saudara dan saya hari ini, saudara? Kalau Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah kepada saudara dan saya sampai hari ini, kenapa kita sering tidak setia kepada Tuhan? Kenapa kita sering tidak taat kepada Tuhan Yesus? Padahal Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berkhianat terhadap kita. Kenapa kita membalas kesetiaan Tuhan, setia sampai mati itu, dengan ketidaksetiaan kita? Maka mari kita belajar dari jemaat di Smyrna ini, setialah sampai mati. Tuhan katakan dan Tuhan berjanji di ayat
Yang ke-10 tadi bagian akhir. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan memberikan mahkota kehidupan. Jemaat Tuhan di Bethlehem, hendaklah engkau setia sampai mati. Kita semua yang ada di tempat ini, hendaklah kita semua setia sampai mati. Tuhan yang menguasai kehidupan kita karena Dia Alfa dan Omega. Kalaupun kita mati, Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Dia akan membawa kita ke surga. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Amin saudara. Amin. Mari kita setia. Tuhan menjaga, memelihara saudara saat ini dan ke depan. Kita sudah 7 bulan saudara, kurang lebih 7 bulan dalam situasi corona. Benar nggak? Kalau dihitung sejak Maret kurang lebih sampai hari ini sekitar 7 bulan corona ini. Saat sulit-sulitnya hidup kita, mungkin ada yang di PHK, mungkin ada yang dirumahkan, mungkin ada yang sampai tidak punya uang. Saudara, tetapi rupanya Tuhan memelihara kita sampai hari ini. Kita masih diberkati oleh Tuhan. Saya masih melihat dari sini wajah-wajah yang terus mengalami aliran berkat Tuhan. Walaupun mungkin di dompetnya kosong, walaupun mungkin pekerjaan sudah tidak ada, tetapi tetap dijaga, dilindungi, dan dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara. Yakinlah Tuhan menguasai semuanya dan Tuhan akan memelihara saudara sampai masuk di surganya yang kekal. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita berdoa.